Hey, ketemu lagi di Prihana TV. Kali ini kita kedatangan barang lain lagi dari Tenda Networks. Ini serinya Tenda Nova MW3 AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System. Nah, ini isinya ada 3 piece. Ini diklaim bisa mengcover Wi-Fi hingga 300 meter persegi. Nah, masalah yang sering saya alami di rumah itu terhadap Wi-Fi ini adalah biasanya coverage yang jelek. Nah, terus saya sudah coba pakai tambahin repeater, narik kabel, tambah WiFi lagi. Nah, contohnya kayak di gambar ini, tapi tetap aja gitu hasilnya nggak maksimal. Kalau pas pindah-pindah apalagi gitu, sering putus. Padahal contohnya di rumah ini layoutnya dari satu modem ke repeater ini jaraknya cuma 7 meter gitu. Tapi somehow kualitasnya tuh tetap aja jelek. Nah, ini teknologi mesh WiFi ini katanya bisa memberikan solusi untuk problem-problem yang kayak saya alamin ini gitu. Contohnya ya, ketika saya berpindah ruangan, itu harusnya lebih smooth, katanya begitu. Nah, tanpa ada putus-putus dengan menggunakan network atau nama jaringan yang sama gitu ya. Makanya kita mau bukti ini, bener atau enggak. Sebelum kita lanjut untuk membuka boxnya, lalu mengetes tenda WiFi ini, aku mau kalian download dulu nih aplikasi mobile Dokumenku. Aplikasi ini keren banget guys. Ini bisa buat nyimpen dokumen pribadi kita seperti KTP, SIM, dan lain-lain dan membagikannya dengan mudah. Dan Dokumenku ini menggunakan teknologi Google Drive. Jadi ya seperti kalian tahu pastinya aman ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke tenda Nova MW3. Nah, ini saya beli di online shop dengan harga 1 juta lebih dikit. Memang di situ harganya tulisannya 1,250 ya waktu itu, cuma dapat diskon jadi kira-kira 1,1 juta rupiah waktu itu jadinya. Dan video ini sebagai informasi bukan video promosi atau sponsor ya guys, tapi ini benar-benar personal review dari saya. Oke, sekarang kita lanjutin, kita buka boxnya. Nah, ini kartu garansinya, katanya sih di situ tulisannya garansi 2 tahun ya. Nah, ini juga ada manual installation guide. Ini isinya ada 3 kotak box putih, bentuknya sama dan kayaknya nggak ada perbedaan sama sekali nih di antara ketiganya. Coba nanti kita cek satu-satu ya. Nah, ini juga dapat kabel network. Lalu di dalamnya lagi ada 3 adaptor. Bagian depannya ada tulisan Nova dengan lampu LED kecil di depan. Nah, kalau dari sisi build quality menurut saya ini bagus, tapi enteng banget gitu. Jadi kayak apa ya, nggak mantep gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti performancenya gimana. Dan belakang ini ada bolongan buat reset, lalu ada port 1 LAN dan di samping ada port LAN dan di sampingnya lagi ada port buat power. Nah, di bawahnya ada keterangan serial number dan juga SSID dan passwordnya. Coba kita lihat apakah line ini ada perbedaan gitu ya. Kalau ada perbedaan biasanya untuk menentukan mana yang main unitnya lalu yang secondary unitnya. Yang kedua ini keterangannya sama sih, SSID WiFi-nya juga sama. Coba kita lihat yang ketiga ya. Ya, dan ternyata juga sama juga. Jadi nggak ada perbedaan ya untuk ketiganya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngetes. Nah, ini sudah saya pasang kabel dari tenda ini ke modem di port 1. Juga udah dicolok ya. Nah, sekarang dia lagi booting. Kita tunggu untuk beberapa saat sampai bootingnya selesai. Nah, ini ada lampu warna hijau, kelap-kelip, berarti dia masih proses. Oke, sekarang sudah solid. Nah, kita cek di aplikasi.
kita udah download tadi aplikasinya namanya Tenda. Lalu sekarang kita coba untuk connect ke WiFi Tenda ini. Namanya Nova EA10 dan passwordnya ada di bawah unitnya itu ya. Oke, sudah tersambung ke network Tenda. Lalu kita buka aplikasi Tenda. Ini welcome to Nova, kita klik setup. Dia ngasih tahu kalau internet connectionnya pakai dynamic IP, ya kita set itu aja by default. Lalu masukin nama network WiFi-nya yang kita inginkan. Ini saya tes aja namanya Tenda Mesh Net. Passwordnya juga masih tes ya. Sekarang dia lagi proses untuk connecting dan create Tenda Meshnet WiFi ini. Kita tunggu sebentar. Nah, sukses. Nah, ini ada informasi gimana caranya add Nova unit. Kita udah berhasil sekarang men-setup primary node-nya. Sekarang kita mau setup satu unit Tenda MW3 lagi ya. Unit yang kedua ini sudah saya colokin powernya dan sekarang kita buka lagi aplikasi Tenda itu. Langsung muncul notifikasi bahwa ada unit Tenda lain yang ingin bergabung. Jadi kita klik allow aja supaya dia bisa bergabung ke dalam network yang udah kita buat tadi itu ya. Oke, sepertinya sudah sukses sekarang. Nah, sudah hijau juga statusnya. Nah, sekarang saya mau coba, saya berpindah dari tempat saya sekarang ini ke kamar yang tadinya biasanya saya dapat WiFi signal tuh jelek banget, walaupun pakai repeater ya. Nah, ini bisa kita lihat statusnya excellent WiFi-nya dan kita bisa kasih nama ini di mana lokasinya gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba pindah ya. Oke, sekarang saya udah ada di room yang kedua, di bedroom yang biasanya sinyalnya jelek. Kita lihat. Nah, kalau dilihat dari aplikasinya ini kelihatan angka 1-nya itu berpindah. Jadi saya pindah tersambung ke secondary node yang baru aja dipasang. Connection quality-nya excellent. Lalu saat ini saya akan coba tes untuk speed test. Oke, servernya saya ganti ke First Media karena saya pakai First Media providernya. Kita coba lihat. Wow, keren sih. Saya nggak pernah dapat segini di sini. Bisa dapat ini biasanya di dekat-dekat modemnya. Ya, sama juga dengan uploadnya. Keren banget. Oke. Nah, saya sekarang mau nyoba saya connect ke repeater yang awalnya saya punya itu ya. Oke, sudah tersambung. Sekarang kita coba speed test lagi ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, sedih banget kan. Jadi di masa work from home, di mana kita perlu kualitas WiFi yang stabil, tapi malah saya ngalamin hal kayak gini. Dan ini saya baru pasang 2 unit tendanya loh. Yang satu lagi belum dipasang. Jadi kalau satu lagi dipasang, harusnya coveragenya bisa lebih luas lagi. Jadi gimmick di boxnya tadi 300 meter persegi, ya bisa kita anggap oke lah ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tetap aman dan jaga kesehatan selama masa pandemi ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.